At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya bina ibtida awalan fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil mukakafin anis su'al ikfini bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimni bihaqqil fatihati maqala wa hasil ma fi dhamiri ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma li a'la kalimatillah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan cahaya kepada hati kami ini dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Kau berikan cahaya bumi dari cahayanya matahari. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah yang tiada henti-hentinya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, carilah wasilah, carilah perantara, dan sungguh-sungguhlah dengan perantara tersebut agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan perantara thalabul ilmi ini kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagai sumber wasilah kita, inna du'a mauqufun bainas samai wal ardh la tas'alu minhu syai' hatta tusalli 'alan nabi. Sesungguhnya doa kita satu pun tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita pun juga demikian. Kenapa? Karena akan terombang-ambing di antara langit dan bumi, sehingga kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masuki tanggal 1 pekan pertama kita mempelajari tajwidul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terutama sekali adalah di dalam memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Setelah kita mengetahui ilmu-ilmu tentang memperbaiki Al-Quran, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita sebagai rukun di dalam sholat, sebagai induknya Al-Quran, di mana yang harus kita perbaiki pada pekan pertama ini adalah makharijul huruf kita, tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf di dalam surah Al-Fatihah itu ada beberapa ragam, karena ada 21 huruf yang termasuk di dalam surah Al-Fatihah dan ada 7 huruf yang tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Lebih kurang kita mempelajari yang namanya syafawi terlebih dahulu, huruf bibir. Huruf bibir secara teori ada 4 ya, fa, ma, ba, wa. Fa tidak ada di dalam suratul Fatihah, jadi aman ya. Tetapi kita harus tahu juga fa itu gigi atas kita bertemu bibir bawah bagian dalam. Walaupun tidak ada di dalam surah Al-Fatihah, tetap gigi kita temukan ke bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu. Kemudian mim, banyak mim ini hampir 15 kali ya di dalam suratul Fatihah ya.
Maka kita harus tahu mim ini huruf bibir, dua bibir kita dirapatkan tanpa ditekan. Nah ini sering sekali kita membacanya mim ini ditekan tanpa sadar. Sudah dibuat sadar, kadang masih ditekan juga. Apalagi yang tanpa sadar. Nah itu. Maka di dalam surah Al-Fatihah diperhatikan betul mimnya. Kemudian ba itu juga huruf bibir sama dengan huruf mim, dua bibir dirapatkan lalu ditekan. Kenapa Ustaz katakan ditekan? Kenapa mim itu tidak ditekan? Karena nanti di sifat mim itu sifat keduanya tawasud, ya, pertengahan, neken lidah, ngalir lidah. Nah, itulah maka kata Ustaz tanpa ditekan. Sedangkan ba kenapa kata Ustaz lalu ditekan? Karena sifat keduanya syiddah, ditekan. Maka huruf ba terdapat 4 kali di dalam Al-Fatihah, ya. Di Bismillah pertama, Rabbil kedua, dan itu budu itu ditekan, dan yang terakhir maghdubi. Nah itu keempat tempat ini huruf ba-nya harus ditekan. Kemudian huruf waw juga ada 4 kali di dalam Al-Fatihah itu, diawali bibir mencucu. Jangan ditekan. Kenapa? Karena sifat keduanya rohawa, mengalir. Ya. Maka kalau kita cuma belajar tempat keluar huruf dan belajar sifat, susah juga nanti. Jadi harus komplit memang berurutan. Nah, tapi ini kaplingnya adalah tempatnya keluar huruf. Maka waktu kita membaca Al-Fatihah, keempat huruf ini harus kita perhatikan, ya. Begitu juga huruf tenggorokan, kita cek sudah belum bacaan kita seperti itu. Ingat, kita baca Al-Quran, kita sholat itu 3 ya, qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Qauliyah kita, ucapan kita harus kita ucapkan. Fi'liyah kita, tempat-tempatnya, perbuatan kita, pemahaman kita, gerakan kita harus mengikuti. Qalbiyah, hati kita merasakan benar atau salah, atau memaknai ayat tersebut. Nah ini baru masuk ke dalam sholat kita, ya. Mungkin dulu kita cuma sholat sebatas qauliyah ucapan gerakan-gerakan normal tapi hati kita tidak, akal kita tidak memaknai, maka akan berbeda. Minimal kita perbuatan di dalam Al-Fatihahnya kita rasakan. Nah, waktu kita membaca tadi kita lihat huruf bibir, ba huruf bibir, mim huruf bibir, ma huruf bibir, mim huruf bibir. Maka ada 3 huruf mim yang harus 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Dan banyak 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Itu teorinya sudah ada, tinggal kita rasakan. Saling simak nanti bapak-bapak, ibu-ibu saling simak waktu ngaji-ngaji ya. Nanti dibimbing sama Ustaz Ilham setiap subuh, atau ibu-ibu lagi tadarusan silakan. Yang sudah sama ngaji lemak saling tegur ya. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ingat mim nanti ada di tempat keluar huruf yang keempat, jauh khaisumi, bacaan hidung, masuk hidung. Bismillahirrahmanirrahim, masuk hidung. Lihat ayat kedua, kita ambil ringkasnya dulu ya. Ayat kedua kita lihat huruf-hurufnya.
Nah, lihat ini ada huruf mim, satu, huruf ba, dua, huruf mim. Lagi-lagi ada huruf mim dan huruf ba. Mim tanpa ditekan karena ini sukun masuk hidung. Nanti ya bacaan khaisumi. Maka rasakan masuk ke hidung. Kemudian mim terakhir ini dirapatkan tanpa ditekan. Ba ini ditekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mimnya jangan ditekan. Ba-nya ditekan, mimnya khaisumi masuk ke hidung. Ada pertanyaan buat sini? Cukup ya? Bisa ya? Yang jadi masalahnya Ustaz, kami itu teorinya paham, ngerti, Ustaz ulang-ulangi terus. Tapi perasaan prakteknya, itu berarti kolbiah kita itu. Kolbiah, hati kita belum mengatakan benar atau salah. Hati kita masih mikir ke pintu tadi lah tutup belum? Pintu rumah tadi lah tutup belum? Bukan mikir ke bacaan. Kompor tadi lah, masak banyu tadi lah mati belum? Biasanya ke situ pikiran kita. Ini mim. Jadi dibaca jangan ditekan. Ar-Rahmanir-Rahim. Masuk hidung. Ya. Bukan sekedar baca, tapi fi'il kita tempatkan ke tempat bibir. Perbuatannya tadi tempatkan huruf itu di sesuai tempatnya. Itu fi'ilnya. Baru hati kita ngerasa ke, oh iya ada kita baca sekarang, oh tertekan ini. Jadi fokus dah kita sholat. Fokus, dah mikir yang lain ya. Maksudnya dah ada mikir masaan tadi, mikirnya di bacaan tadi ya. Kalau dah mikir lah salah pula gilo pula, itu bukan ini maksudnya mikir huruf-hurufnya. Itulah kata Ustaz itu, habis subuh perbaiki pikir ke tanda baca baik. Subuh tu. Habis zuhur pikir ke tempat keluar huruf baik. Al-Fatihah beda yang lain dulu. Habis asar pikir ke sifat huruf baik. Sikok-sikok baik dulu, tak usah nak banyak-banyak. Habis maghrib pikir ke hukum bacaan baik. Habis isya pikir ke tafkhim tarkik sudah. Modulnya ada. Jangan disimpan dari lemari. Pas ngaji baru cari-carian dulu di mana letaknya tadi. Jadi 5 waktu kan sholat, luang ke 5 menit baik waktu buka. Sikok huruf tak usah banyak-banyak. Kalau diulang terus jadi juga. Lagu kalau ini tak usah nak dijatuh lagi. Insyaallah. Kita tuh sudah tahu teorinya, cuma nak prakteknya itu yang berat. Kalau nak pintar rajin baca, rajin ngapal. Kalau tak rajin baca, tak rajin ngapal, tak pintar-pintar. Nak tahu kalau teorinya itu. Cuma malesnya itu yang berat tuh. Bukan males Ustaz, sibuk. Banyak pikiran yang lain. Itu ya. Kalau dah ada dipaksa sehari sejus, tak ada terbaca-baca sejus sehari itu. Ditargetkan ya, habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, pas 10 lembar. Ditargetkan ya. Sama becak kita ngejar targetan sales itu nam. Kalau tak ada tembus targetan, tak bergaji. Nah kita buat targetan juga. Jadi Ustaz buat targetan seperti itu juga. Sejus sehari harus dibaca. Kalau tidak dibaca kena hukum denda 2 kali 2 juz. Terus
dihukum dewek. Kalau memang tidak kalah juga keluar ke duit 200.000, 300.000 cukup hukum lain dihukum. Kita ni kurang malas je kalau ada dihukum badan ni susah bergerak biasanya. Okey, lanjut. Mim 1. Mim lagi banyak mim. Tinggal rasa hati kita, mim kita ni ditekan apa tidak Pak Mardan? Yang jadi masalahnya itu. Iya mudah Ustaz, mudah. Pas praktiknya tidak sesuai. Kadang Ustaz juga lagi baca nah, apa tertekan? Berdetak hati, nah tertekan. Karena kita baca tadi, baca hafalan, bukan baca ayatnya. Kalau baca hafalannya, misal Iza samsu kuwiran wa iza nujumun kana wa iza jibalu surir wa iza biharu sujud wa iza nubuzur. Terus itu balul mutafimin alladzina yang baca cuma tidak ada melekat bacanya itu. Nah, yang penting itu melekatnya itu. Ya. Oh ini benar, oh ini benar. Pas lagi error dia ngomong pikirannya kemana tadi dia tahu itu tapi tertekan minimal subuh tadi cukup mimbai bismillah, yang lain anggaplah tidak tahu teorinya, tidak mimbai jadilah habis salam astagfirullah ya Allah al-fatihah aku cuma mimbai yang kurasa ke yang lainnya masa bodoh, betul kan? Yang lainnya masa bodoh, banyak nih yang kita nih kurangnya. Tapi insya Allah setelah ini kita berubah dikit-dikit. Mungkin selama cuma sholat yang penting sholat, tapi sekarang sudah mulai berbenah. Nak benernya cak mana? Oke, lihat ya, tanpa ditekan. Maliki yaumiddin. Jadi mimnya kan ada tasdid dalnya ini. Mimnya ini tidak ditekan, masuk ke dal. Yaumiddin. Ada ancang-ancang. Jangan yaumid. Nah, nekan mimnya. Yaumiddin. Nah, kedalnya nekan, bukan di mimnya. Kita ni kadanglah keduluan. Pengalaman itu, pengalaman. Maliki yaumiddin lah duluan mimnya neken. Mestinya Maliki yaumiddin. Oh, lemak nian. Nah, itu ya. Jadi di situ, lah banyak kan mimnya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sudah. Baru 4 ayat sudah 9 mimnya. Banyak baru 2. Nah, kita lihat saja ini. Nanti kita praktek. Mak rasa-rasa dah ada nak ngejar banyak lagi gitu nih. Walaupun siko dapat jadilah Ustaz, itu yang nak dipakai terus. Ya betul Bu ya, Bu Jas ya? Mana Bu Jas? Ayo, betul Bu Jas ya? Tidak ada lagi nak ngejar banyak Bu Jas ya? Yang penting siko dapat jadilah. Pakai terus. Al-Fatihah pakai, baca surat pendek pakai, walaupun cuma mim. Nah, lihat ini. Ada ba, ada waw. Ba, dua bibir dirapatkan lalu ditekan. Di sini jarang kita tekan. Ustaz juga dulu di situ tidak Ustaz tekan waktu balik. Iyyaka na'budu sekedarnya baik. Iyyaka na'budu. Oh, setelah tahu tidak boleh. Sifatnya syiddah. Ditekan.
Iyyaka na'budu wa budu wa. Bukan iyyaka na'budu wa budu wa. Nah, tekanannya tidak ada. Budu. Ba, dua bibir dirapatkan, lalu rapat dulu bibir. Baru barisnya doma, mencucu. Rapat, tekan, mencucu. Bu. Balik lagi. Karena apa? Dal ini ujung lidah ke gusi atas. Posisi ke dulu, ujung lidah ke gusi atas. Jadi bu, du. Baru doma mencucu. Makanya pulang balik bibirnya tuh bu, du. Waktu mufasohah dengan guru-guru, nama itu nian guru-guru budu. Iyo, wong lain dah belum perhatian. Cuma malaikat nyatet. Masih ingat malaikat nyingai begitu. Ada lagi bala inna rabbahu kana bihi basira. Jangan kalian kira kalian dah ketemu dengan aku. Selama kalian ada di dunia, kata Allah, aku ngawasi terus. Ku awasi terus kamu sholat itu. Benar juga Ustaz, terima kasihnya lah dia tegur. Kapan lagi kita nak pakai jas? Kalau bukan di dalam sholat ini lah, biasa kondangan Ustaz banyak jas, palu Ustaz. Ada namiku Ustaz jas, Junia nih pas kondangan baik aja ngubah pakai juga Ustaz enak. Bener, halus sih dengan Pak Magdan tuh. Cuman masuk ke dalam hati Ustaz minggu kemarin tuh. Ini aneh. Ngadep Allah. Bila kita nak berceramah, pakaian bagus ya dah. Ngadep Allah main-main baik. Paksa keluar cincin oncak. Karena jadi saksi. Riya urusan pribadi kita dengan Allah. Jangan ngurusi, riak Pak Magdan tuh pakai jas, bukan. Jangan-jangan dia lagi pengen tampil terbaik buat Allah. Kita tuh tanda tidak mampu kita tuh ngomongin tuh biasanya. Urusan pribadi dia dengan Allah, riak atau tidak tuh, bukan urusan kita. Urusan kita tuh iri, ingat dia itu bisa memberikan yang terbaik untuk Allah. Kita belum. Nah, malam ini benang banyak Ustaz Magdan, banyak Ustaz lengkap. Wow. Diawali bibir mencucu. Wah. Iyyaka na'budu wa budu wa. Ingat waw itu sifat keduanya rokhwa, mengalir, bukan syiddah. Kalau syiddah sifat kedua kan syiddah, tawasud, rokhwa. Yang diinginkan waw ini adalah rokhwa, mengalir, bukan syiddah. Contoh, Ustaz dulu main ini. Ustaz, bukan ibu-ibu, bukan bawa. Ustaz dulu main ini. Iyyaka na'budu wa ya ladas waw tadi. Ternyata tak boleh. Rokhwa ngalir, Pak. Bu. Jadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalau Ramadan kemarin Ustaz cul-culan di masjid ini juga Ustaz ngomong, nah ini Ramadan. Kalau Ustaz baca lambat jam 10 jam 11 kita selesai, paksa pakai metode hadar kita ngebut dikit. Agak maklum untung sholat sunnah juga itu. Sholat sunnah juga dah apa walaupun dicatat minta ampun ya Allah, ngebut enak. Cuman belakang aku diminta ngebut galon supaya cepet nyampe. Makmum daripada kita kena oceh oleh makmum, ya sudah sama syukur ngebut lah enak. Mudah-mudahan ngerti juga malaikat enak. Banyak suara ibu-ibu yang nak lanjut bukuan lagi. Nah, ya. Itu ya. Banyak sama wawnya. Sekali lagi Ustaz contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Seperti itu ya. Nah, nanti prakteknya santai. Lihat ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat ada huruf mim. Ihdinas siratal mustaqim. Rapet tanpa ditekan. Ihdinas siratal jangan sekenanya ihdinas siratal mustaqim. Ya laju. Jangan nih dua bibir rapat tanpa ditekan. Sengaja Ustaz ulang-ulang biar melekat. Banyak kan huruf mim? 9, 10. Nah, masih 5 lagi kelar. Siratal ladzim. Terakhir ini baru kita cek. Siratal ladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan lagi ngomong, ya Ustaz, sudah Ustaz, wallahu alam. Allah lah Ustaz yang mau tahu, jangan lagi ya pakai rumusan itu. Kalau lah berusaha baru ngomong wallahu alam. Bu belajar, bu baca Al-Fatihah, ayolah hafal, ada yang kecil. Ngapa lagi? Wallahu alam lah, Allah tuh Maha tahu. Apa lagi nak kita sudah salat terus. Jangan lagi dipakai rumusan itu. Belajar dulu, berusaha dulu, sudah sholat, sudah baca, baru wallahu a'lam. Belajar lagi, perbaiki lagi, baru ngomong wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Inilah usaha kami maksimalnya. Banyak yang kurangnya. Baru ucap wallahu a'lam. Belajar tidak apa-apa, tidak ngomong wallahu a'lam, tidak kena. Ya pun nama Allah kita tuh. Allah lah yang Maha tahu, tapi ngapo kita tidak mau tahu, ngapo kita tidak cari tahu. Minta ngerti ya. Bukan budak kecil lagi, ibu-ibu minta ngerti kan. Oh biarlah, ada apa-apa belum ngerti juga dia, budak kecil juga. Galak Budiana dianggap budak kecil terus. Dah tua ini. Tidak ya. Kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Ada mim. Nah, lihat ada mim 1, ada mim 2, ada mim 3, ada waw, ada ba, ada mim, ada waw. Oh, banyak mimnya. Apa pengertian mim? Dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Mimnya mati. Khaizumi masuk hidung. Mimnya mati. Khaizumi masuk hidung. Mimnya hidup. Nah ini dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Magdu wawnya mencucuk. Du lemah gampang, botnya doma. Ba tekan. Alaihim masuk hidung. Waw mencucuk. Nah ini nak dirasa ke kita bacanya. Ustaz contoh dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim
masuk hidung. Ghairil mimnya jangan ditekan. Ghairil maghdubi, jangan. Dua bibir rapat tanpa ditekan. Ghairil maghdubi, baru tekan bi. Bi baru tekan. Alaihim, masuk hidung lagi. Wow, mencucu. Alaihim walau, sampai posisi bibir mencucu. Alaihim walau bolin. Berhenti saat belajar ini nyusah-nyusah ke baik. Jadilah ya, dikit-dikit Oke. Tidak ditekan. Dot itu rokhwa, bukan dal. Kalau dal dia syiddah. Dot bukan syiddah. Sifat keduanya rokhwa, mengalir. Ya. Oke. Ustaz baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mulai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mulai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih lemah gawinya cak kasar tapi sudah sesuai, daripada cak halus tapi berantakan kan? Pilih mana? Pilih mana? Tak lemah galau. Ibu nak milih. Nak milih yang kasar tapi benar daripada halus berantakan galau. Pilih mana? Pilih yang kasar, tidak lemah galau. Tak lemah galau pada halu ya. Tak apa-apa. Di tempat lain sudah praktek kalau sudah usah cek siko-siko. Nah, ibu-ibu kalau pengen dicek juga siko-siko, itu kita cek siko-siko, ya. Tapi matang kedua teori sama penjelasan Ustaz dulu. Mungkin sebulan kan satu putaran, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan ini ke 5 bulannya baru kita Ustaz cek siko-siko. Karena kalau lah diulangi berkali-kali mudah-mudahan masuk sudah. Ya. Kita tidak ada tergesa-gesa. Daripada 50 tahun selama tidak benar-benar kan. Nah itulah lebih baik main di hari kita dikit-dikit pelan-pelan dapat. Ya Bu ya. Ingat bala inna rabbahu kana bihi basiro. Ingat Allah ngawasi kita. Jadi kalau Allah ngawasi kita, terjingok kita tuh oleh Allah. Nah, tinggal kita banyak yang salah kita, banyak yang dosa kita ya. Allah maklumi terus, tapi kita tak bekerja untuk nyari tahu. Nah, mudah-mudahan ini. Ada yang nak ditanya ke Bu Diana huruf bibir? Pak Dahri, Pak Mardan, Ustaz Ilham, Ustaz, mohon masukannya. Kita sama-sama belajar di sini. Di rumah juga, di sini Ustaz Lukman. Ya. Malam besok libur di Sekalilah kan ada acara kan. Nah, jadi lihat huruf mimnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15 kali huruf mim. Yang matinya masukkan ke hidung. Yang hidungnya bibirnya rapat tanpa ditekan. Kalau dia fathah buka. Kalau dia kasrah menyeringai. Kalau dia doma mencucu. Kita jengok mimnya. Lihat.
Sama ba-nya ya. Ba ditekan, mim idam. Kasrah dia menyeringai. Ya, lupa satu. Jaufi. Tempat keluar huruf yang keempat, jaufi, bacaan kerongkongan. Ini ada mim bacaan kerongkongan, ada mim baca kerongkongan. Yang khusus huruf bibir dulu. Jadi dia kerongkongan, dari kerongkongan keluar. Kerongkongan ke luar. Kalau tempat lain itu nak keluarnya datar, ini boleh ma atau nak ma, atau dia disengaja keluar ma atau datar ma. Ada juga yang boleh tak Ustaz goyang-goyang? Boleh ma, laju lah kata Ustaz. Mana bagusnya ya? Selagi belum dilarang lajulah dulu ya. Cuman PKK yang dengarnya belakang bagus apa tidak. Nah itu ya. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hidung. Mulai. Di akhirnya masuk hidung. Mim ini tadi Ustaz masih dengan neken. Bismillah, jangan. Bismillah, millah. Lamnya juga lembut, tawasud. Memang dia tasdid, teken. Ingat tekanan ini ada 3. Tekanan lembut karena sifatnya tawasud. Tekanan sedang karena sifatnya rokhawah. Tekanan kuat karena sifatnya syiddah. Jadi ada 3 karakter tasdid itu. Jangan asal tekan wae. Nah ini lam, sifat keduanya tawasud, maka tekanannya lembut. Mim, sifat keduanya tawasud, lembut juga. Dari mana dia kuat itu ngoji gitu. Bismillah, mimnya lah ditekan, lamnya lah ditekan. Kalau seandainya lam itu, mim itu bisa protes, cuma kaget di akhir kayak protes dia. Quran itu bisa menjadikan syafaat untuk kita, tapi juga bisa melaknat kita. Kenapa melaknat? Kita masing-masing ke dia. Rasa ke bapak-bapak, kalau di masing-masing ke ibu, macam mana? Di rumah, mbek dewek makan, mbek dewek minum. Latuwo ini, nyuci dewek ini, oh, dah lemak juga. Di mana kehormatan kita? Itu kan. Ibu-ibu juga mah itu. Ditelantar gue. Laki tidur di pojok AC, ibu tidur di bawah kipas angin. Ngapa? Si kau dak kuat AC, si kau dak baca, pakai kipas angin sudah pisah ranjang. Dah. Si bini tadi pengen nak tidur sama lakinya, cuma lakinya nak pakai AC, bini ndak tahan AC. Bisa ujungnya. Tidak ada satu tujuan. Nah itu ya. Nah, dah lama ditelantar itu. Namanya itu juga huruf. Aku di masing-masing ke oleh Ustaz Luqman ini. Sekendaknya baik baca. Berpuluh-puluh tahun itulah. Sama Ustaz juga ini sama-sama. Tidak ada pakai bapak-bapak ibu-ibu ini Ustaz juga sama-sama kita. Sama-sama belajar. Ya bukan rimai sama-sama belajar gitu. Oke, kita ulangi, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ayat kedua kita cek. Mim mati, masuk hidung. Ba tekan. Yang lain dulu Ustaz anggap benda kalau dulu gitu, fokus huruf bimbing baik dulu. Ya, yang lainnya terserahlah dulu. Mim jangan tekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai.
masih hidup. Alhamdulillahi rabbil tekan alamin. Ya. Ayat ketiga. Mim. Ar-Rahman. Jaufi. Ma. Himnya masih hidup. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Jadi di tempat masjid lain tuh Ustaz khusus juz Amabe juz 30 jadi kata Ustaz. Jadi setiap Ustaz jadwal imam Al-Falaq Anas, naik Al-Lahab Al-Ikhlas. Pas sudah masuk Al-Balad Al-Fajr, Ustaz ngebut bi Ustaz baca Ustaz. Nah, pas giliran masuk Al-Balad request dulu jamaah. Kalau masih Al-Falaq Anas enggak apa-apa pelan. Pendek ayatnya. Pas sudah masuk Al-Balad sebetulnya ngoto juga waktu di Al-Bayyinah itu lah ngoto. Lam yakunil ladzina kafaru. Ada lamo ini. Baca Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Lamo. Request pas kali itu imam, Ustaz kalau baca surat yang panjang Ustaz cepat kebiasaan bacanya. Nah, lah benar pula kata saya. Semua salah kami nih dibaca ke ayat panjang kelamuan ya nak. Dibaca ke ayat pendek ngutu, caknya tak kati apalan lain Ustaz ini apa. Semua salah Ustaz ini. Oke. Ayat keempat. Oh ya, ayat ketiga dulu belum. Mimnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Dulu Bu, Pak Ustaz waktu belajar dulu di motor itu ulangi terus Al-Fatihah, tidak terhitung lagi berapa kali. Ngapok ngerasa pinggah hati. Ar-Rahman masih ditekan. Diulang-ulang terus sampai tidak tertekan. Ngerasa kan ya belajar. Nah kalau ibu dah kata perasaan, dah tahu lagi Ustaz. Mati rasa berarti. Kalau mati rasa ni campak minimal. Kalau tak campak mati rasa ni stroke. Itulah takarannya. Nah hati kita harus ngerasa. Nah, yang belajar tauhid, Pak, nak dihidup ke rasa tu. Kalau rasa dah dihidup ke tak kena. Cak Nabi Ayub rasa sakit dirasa ke ya Allah ini yang nikmat luar biasa ciptaan Allah. Lanjut. Mi. Hati-hati di mi ni. Sama cak kasusnya ini tadi. Kalau mila tadi ini lamnya sifatnya tawasud. Mimnya lembut. Nah, ini yang jadi masalah, mimnya lembut ketemu dal. Nah, siko mila, siko middin. Jangan middin, tapi middin. Ada posisi ujung lidah tekan gusi atas. Middin. Oke, Ustaz baca. Maliki yaumiddin. Mulai. Mimnya dua bibir rapat tanpa ditekan, menyeringai kasroh mi. Baru dekendal. Jadi waktu nyebut mi tidak ada deket. Kita dilanului. Middin, kita mid lah duluan mimnya.
Belum peluit untuk berlari lah, lari duluan. Nah, paling start kita tuh. Paling start. Ya Ibu Karimah paling start. Ngerubahnya itu nah. Zat lah hafal Zat aku Malik Yaumiddin. Iya, duduknya ini yang jadi masalahnya nih. Kita ulangi lagi ya. Maliki Yaumiddin. Mulai. Raso-rasonya dengan mengundang Ustaz Zulham belajar ini pacak bakal jadi imam Pak Magdan. Rupanya makin belajar makin mundur. Lajulah kamu ya tak? Tanggung jawablah kamu. Tak dunia nak biar aku ngurus yang lain baik. Kalau nak khutbah Pak Ayo aku ganti ke imam, lajulah kamu. Cak mana Pak Magdan waktu jadi khutbah jadi imam juga tak? Tidak juga ubah. Berharap kemarin setelah belajar ini pakal lemah jadi imam, punya tabawu. Astagfirullah. Makin banyak yang tinggal rupanya. Astagfirullah. Tak apa-apa ya. Cuman kalau tak katit tetap jadi imam ya. Kita lihat ayat ke-5. Ba ya. Ba ditekan, wawnya bibir mencucu. Kita rasakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Memang kayaknya ada khusus satu hari untuk nyetor ini. Ya. Ini memang karena kita ini disaksikan tak apa-apa rame-rame ini ya. Cuman memang kayak dijadwalkan memang untuk setoranian Al-Fatihah. Ada di tempat lain tuh nyetor yang siko-siko datang. Ya. Cuma nyetor baca ujian. Jelas ke teorinya, baca ke Al-Fatihahnya. Tempat keluar huruf. Minggu depan jelas ke sifat huruf, nyetel bacaannya. Cak ujian Pak Dari. Ya Allah. Cuman kenyataannya sepi jamaah. Sepi jamaahnya Pak Magdan. Nak dipraktek ke. Sepi tak dipraktek ke. Tak ada tahu bacaannya cak mana. Oke ya, kita baca sekali lagi. 3 mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Jadi wawnya juga lupa saat yau tadi ya, waw ya. Ada 4 kan wawnya, 1, 2, 3, 4. Lupa Bu, waw sikok lagi Bu, huruf bibir. Malikiyau. Bibir main cucu. Malikiyau. Mencucu kan? Memang dia sifatnya nanti ada sifat keenamnya lin. Baris fathah ketemu dengan waw mati dibaca lembut. Dia lembut. Cuman waw ini kalau dia sukun, kalau dia mati, coba Ibu Diana usah tanya. Waw ini huruf bibir. Diawali bibir kan? Sukun ini apa artinya? Mati. Maksudnya asal huruf waw mencucu, jadi yau. Yau. Kita ulangi dulu, lupa tadi satu. Maliki yau. Mencucu kan? Maliki yaumiddin. Mulai.
Ya ini sifat keduanya rokhoa, mengalir, jangan ditekan. Baris fathah terbuka, ya, ya. Fathah ketemu waw mati lembut, yau, jangan yau, jangan. Ngerti maksud Ustaz? Ya ini sifat keduanya mengalir. Tempat keluar hurufnya tengah lidah ke langit-langit. Berbaris fathah terbuka. Ya. Ya. Jangan ya. Jangan. Karena dia bukan syiddah. Ngalir. Ya. Ya. Ketemu dengan waw mati itu sifatnya lin. Jadi dibaca lembut. Yau. Dari mana rumusannya bacanya yau? Dari mana itu? Teorinya dari mana? Kira-kira dari mana Ustaz Irham? Kira-kira. Nah, di sini kita jadi masalahnya. Dari mana lah? Ya. Terus iya, ya tadi tengah lidah ke langit-langit. Rokhoa. Tiba-tiba kita baca iyyaka na'budu wa iyya. Dari mana syiddah rumusannya? Tasdid waktu dia neken naber waktu nyebut iya rohwa iya, tidak ada yang iya, tidak ada. Tapi kenyataannya ada Ustaz. Iya, kenyataannya ada. Teorinya ada kate di situ. Masuk Ustaz teorinya yang ada kate Ustaz Lukman. Ada tak yang baca itu? Caknya banyak Ustaz. Cuman rumusannya dari mana? Ada tak rumusannya itu? Kate. Sudah, tak usah pakai. Belum ada teorinya. Ya. Kita ni kadang buat teori itu. Ulama-ulama Ali bin Abi Thalib sudah merumuskan, nyuruh Abu Aswad Ad-Duali untuk merumuskan tajwid. Tajwid itu standarisasi. Jadilah ada jam 6 lewat. Dia ada kode dari Pak Malik dan Pulau. Jam 6 lewat. Lemah nih lagi ini nih. Ya, insyaallah pekan depan sifat huruf. Dakwah dikit-dikit yang penting dapat. Pekan depan kita kaji sifat huruf. Nyentel-nyentel dikit dapat lagi, ya. Insyaallah hamas. 7 ayat ini kita cari hamasnya yang mana? Harus terasa keluar napasnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wa nahar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tubalaghuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhu al-waritha minna wa ja'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.